Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YPIK yang berbahagia. Pagi ini telah hadir bersama kita di ruang podcast YPIK Pamjaya, Bapak Sri Widayanto Kadri. Beliau adalah Ketua Pengurus YPIK Pamjaya periode 2024-2029. Selamat pagi Pak Sri. Pagi Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung ya Pak, Sobat YPIK banyak yang ingin tahu nih Pak, tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Ketua Pengurus YPIK Pamjaya. Oke ya Mbak Ayu, pertama-tama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para pemirsa dan khususnya adalah pemerhati Yayasan Pendidikan Islam Keluarga Pamjaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu di acara pagi hari ini ya Mbak Ayu. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu bersolawat kelak di hari akhir beliau berkenan untuk memberikan syafaat buat kita. Ya Mbak Ayu, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Ya, sebenarnya tugas seorang ketua pengurus yayasan itu sudah diatur secara lengkap di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yayasan. Tapi sebagai pengetahuan tidak ada salahnya jika saya akan uraikan agar pemirsa dan juga pemerhati yayasan ataupun siapa saja yang ingin mendirikan yayasan dapat mengetahuinya secara lebih detail. Tugas utama saya adalah memastikan bahwa semua aspek operasional dan pengendalian Yayasan Pendidikan Islam Keluarga Pamjaya berjalan dengan lancar, khususnya dalam hal penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan. Saya bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan mulai dari pengelolaan anggaran hingga memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien untuk mendukung kebutuhan pendidikan yang telah disepakati dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Kira-kira itu Mbak Ayu. Oh ya. Kemudian Bapak bagaimana memprioritaskan tugas-tugas tersebut? Mengingat YPIK Pamjaya ini memiliki peran yang cukup besar untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan. Ya, jadi sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa kami adalah bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Kami memiliki sistem prioritas yang jelas berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Misalnya jika ada perbaikan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar akan menjadi prioritas utama. Selain itu, kami juga memperhatikan keseimbangan antara pengelolaan fasilitas yang sudah ada dengan rencana pengembangan yang lebih besar agar tidak ada yang terabaikan. Jadi mitra dengan Al-Azhar itu hanya pendidikan ya Pak? Iya, betul. Secara keseluruhan keuangan itu dilempar kepada yayasan YPIK tadi ya? Iya, betul. Jadi Baik, memang kami dari Yayasan Pendidikan Islam Keluarga Pamjaya itu kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Nah, itu adalah kami menyediakan sarana prasarana, kemudian dari Al-Azhar itu menyiapkan segala yang terkait dengan program maupun terkait dengan pendidikan itu menjadi kewajiban YPIA. Baik, kalau gitu Pak, terkait dengan pengelolaan keuangan, prosesnya tuh bagaimana Pak? Apakah ada tim khusus menangani aspek ini atau Bapak secara langsung terlibat dalam keputusan keuangan? Sebagai ketua pengurus, saya memang terlibat langsung di dalam setiap pengambilan keputusan besar terkait dengan keuangan. Tetapi kami juga memiliki tim keuangan yang sangat profesional, yang sangat membantu kami dalam mengelola dan memonitor setiap transaksi dan anggaran. Tim kami juga menyusun program-program anggaran untuk dalam tahun berjalan. Nah, itu kemudian kami dari program yang telah kami sepakati dalam tim, kemudian kami laporkan kepada pembina untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Tim kami memastikan bahwa semua pembelanjaan adalah sesuai dengan peraturan dan juga perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut. Kami juga rutin mengadakan rapat evaluasi keuangan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik.
perencanaan tersebut seperti ini ya Pak, RAPBS gitu ya? Ya, semacam itu. Jadi bahwa kami di samping ada RAPBS, sebenarnya kami juga menyusun apa yang disebut sebagai rencana anggaran yayasan atau RKAJ. Karena kita ada dua hal yang berbeda dalam penyusunannya, di mana kalau kami RKAJ itu adalah mendasarkan pada tahun berjalan, jadi tahun takwim dari Januari ke Desember. Sedangkan pendidikan itu adalah tahun pendidikan, jadi berdasarkan semester, jadi jalannya adalah Juli sampai dengan Juni. Baik Pak, dalam konteks tugas pokok Bapak ya, kan juga mencakup pengelolaan sarana dan prasarana. Ya, Bagaimana Bapak memastikan kualitas fasilitas yang disediakan selalu sesuai dengan kebutuhan pendidikan? iya. Jadi kami selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap fasilitas yang ada, baik dari sisi kualitas fisik bangunan maupun fungsionalitas dari ruang-ruang yang digunakan, juga peralatan yang ada. Di samping itu kami juga selalu berdiskusi dengan pihak Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar untuk mengetahui apakah ada perubahan atau penyesuaian yang diperlukan terkait dengan kurikulum ataupun metode pengajaran yang membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu. Kami pastikan semua fasilitas mendukung setiap kegiatan pendidikan secara optimal. Baik Pak, apakah Bapak juga terlibat langsung dalam perencanaan pengembangan jangka panjang terkait sarana dan prasarana? Bisa dijelaskan rencana pengembangan jangka panjangnya Pak? Ya, jadi memang apalagi ini adalah rencana jangka panjang dan merupakan suatu rencana strategis yang memang harus disusun oleh yayasan, sehingga kami juga mempunyai apa yang di samping tadi adalah RKAJ, adalah kita juga mempunyai rencana strategis atau Renstra dalam jangka 10 tahunan. Nah, ini kita susun bersama dan saya terlibat langsung di dalamnya untuk memimpin kegiatan perencanaan tersebut untuk pengembangan ke depan yang akan datang. Salah satu rencana jangka panjang kami adalah pengembangan gedung yang lebih representatif berupa ruang-ruang kelas dengan fasilitas-fasilitas yang lebih modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran. Tapi tentunya kami juga harus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bekasi, mengingat bahwa fasilitas kami ini adalah dalam lingkungan fasum pemerintah. Tentunya kami mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah Kota Bekasi sebagai pemilik fasilitas yang dimaksud. Jadi tidak ada masalah ya Pak hubungan dengan Ya, sementara ini begitu, pemerintah gitu ya, tidak ada masalah ya Pak? Ya, sementara itu seperti itu, dan kami juga mempunyai hubungan yang sangat bagus dan sangat dekat dengan pemerintah Kota Bekasi. Baik, bagaimana Bapak mengelola komunikasi dan koordinasi dengan YPIA Pak sebagai mitra dalam kerjasama, khususnya pencapaian tujuan bersama? Ya, jadi selama ini kami sudah mempunyai jalur komunikasi yang memang sangat intens dan sangat terbuka dengan Yayasan YPI Al-Azhar, baik itu melalui rapat-rapat rutin maupun juga diskusi langsung mengenai kebutuhan dan masalah yang muncul. Dalam hal pencapaian tujuan bersama, kami selalu memastikan bahwa setiap pihak saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana tetap sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih besar. Di samping itu juga komunikasi kami, baik itu dengan tim pengelola dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar terkait dengan kependidikan, jadi divisi pendidikan, maupun juga dengan yayasan secara keseluruhan. Baik Pak, mengingat keterkaitan antara pendidikan dengan sarana prasarana, bagaimana yayasan Bapak memastikan sarana yang disediakan dapat mendukung kurikulum yang ditetapkan oleh YPIA? Ya, jadi seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa koordinasi kami dengan YPIA Al-Azhar ini sangat bagus, sehingga terkait dengan kebutuhan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Itu sebagai contoh, misalnya jika ada program pendidikan yang membutuhkan ruang khusus, seperti misalnya untuk kelas digital yang telah kami launching untuk kelas 5 misalnya, kami sudah menyediakan semua sarana dan prasarana tersebut.
Juga misalnya ada diperlukan sarana laboratorium untuk bahasa, kami akan siapkan untuk itu. Di samping itu juga ruang-ruang seni misalnya, itu kami selalu pastikan bahwa fasilitas tersebut tersedia dan memenuhi standar yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Kami juga melakukan pemeliharaan secara berkala agar fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan optimal. Baik Pak, Eh, apakah ada tantangan khususnya nih Pak dalam penyediaan sarana dan prasarana? Mungkin ada hubungannya dengan standarnya yang dari Al-Azhar Ya, seperti itu. ya betul Mbak. Jadi memang Al-Azhar punya standar yang tinggi ya terkait dengan persediaan sarana prasarana, tapi kami memang berusaha untuk optimal sehingga tantangan terbesar memang selalu untuk dapat menjaga keseimbangan antara anggaran yang sangat terbatas gitu dengan kebutuhan fasilitas yang terus berkembang. Salah satu cara kami adalah menghadapinya dan merencanakan secara baik, secara matang, dan melakukan prioritas terhadap anggaran-anggaran berdasarkan level-level urgensi yang sangat diperlukan. Selain itu, kami juga menjaga hubungan yang baik dengan mitra maupun stakeholder yang lain untuk mendapat dukungan atau bahkan bantuan dana yang bisa membantu mewujudkan rencana tersebut tanpa adanya ikatan dengan yayasan kami. Baik, Pak. Terakhir nih Pak nih, ada pesan nggak Pak bagi pengelola yayasan pendidikan lainnya dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana agar bisa lebih efektif dan efisien? Ya, itu mungkin pesan yang sangat penting adalah dalam hal perencanaan yang memang harus matang dan betul-betul sudah terintegrasi lah antara satu divisi dan divisi yang lain sehingga kolaborasi yang baik antar pihak yang terlibat di dalam kerjasama ini maupun pemantauan yang sifatnya rutin maupun berkala itu dapat berjalan. Dan juga kemudian jangan ragu untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman maupun terutama terkait dengan teknologi yang semakin berkembang. Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak yang positif untuk pendidikan dan juga pendidikan jangka panjang maupun pendidikan yang jangka menengah maupun jangka pendek yang harus selalu dipenuhi. Baik Pak, sedikit Pak saya ingin selipkan pertanyaan nih Pak. Ya. Itu sudah digital ya Pak ya sekolahnya? Ya, alhamdulillah bahwa kami sudah mulai Mbak Ayu kelas digital, tapi memang kita baru memulai dari kelas 5. Kita berharap bahwa tahun ini kelas 5, kemudian kelas 5 akan naik kelas 6, sehingga kelas 6 nanti digital dan kemudian juga kelas 5 berarti otomatis digital. Jadi kami 2 kelas nanti akan digital, kelas 5 dan kelas 6. Syukur alhamdulillah kalau misalnya kemudian kita akan juga men-trial untuk kelas digital untuk kelas 4. Karena kita juga mau mencoba bertahap karena ada mungkin ada kekurangan, ada kelebihan dari kelas digital dibandingkan dengan kelas konvensional yang ada. Nah, jadi kita kira-kira akan mempertimbangkan itu, mencari titik optimalnya, tapi alhamdulillah bahwa ternyata support dari orang tua murid karena dengan kelas digital ini kan ada beberapa perlengkapan yang memang harus disiapkan karena kita harus ada laptop mungkin atau mungkin juga pakai tab atau apapun sebagai penunjang karena buku-buku kemungkinan akan sangat berkurang dan juga kemudian juga kertas-kertas bisa kita optimalkan, bisa kita minimize ya, mungkin bisa less paper di akhirnya gitu ya. Betul. Ya, mungkin kira-kira seperti itu Mbak Ayu. Kalau boleh saya rangkum ya, kalau jadi yayasan yang Bapak pimpin ini alhamdulillah ya perkembangannya pesat, lebih tertata semuanya gitu ya Pak. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa itu. Di samping itu juga ada program juga kami akan mencoba untuk memulai dengan kelas berbahasa Inggris. Tapi kita ini sedang bahas, mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan nanti di tahun 2026. Ya. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Amin. Dan sukses. Amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.